Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United menelan kekalahan di pertandingan uji coba pertama di akhir musim ini. Berhadapan dengan ASEAN All-Star, Setan Merah kalah dengan skor 1-0. ASEAN All-Star unggul di laga ini berkat gol Maung Lewin. Kekalahan ini membuat MU meraih hasil negatif di tur mereka kali ini. Mereka akan menargetkan kemenangan di pertandingan kedua mereka di Hong Kong pada akhir pekan ini. Manchester United didesak untuk merekrut bintang Real Madrid Jude Bellingham yang dianggap sebagai gabungan legenda klub Roy Keane dan Brian Robson. Mantan pemain United Quintin Fortune mengatakan bahwa jika klub lamanya memiliki sumber daya tak terbatas, mereka seharusnya merekrut pemain internasional Inggris tersebut. Pria asal Afrika Selatan itu percaya bahwa pemain berusia 21 tahun itu adalah yang dibutuhkan Manchester United karena mirip dengan Roy Keane dan Brian Robson. Dia mengatakan kepada Boyle Sport, "Saya akan mengatakan bahwa Jude Bellingham adalah campuran dari Roy Keane dan Brian Robson, tetapi dengan caranya sendiri. Saya ingin sekali melihatnya di Old Trafford. Itu juga akan bekerja dengan baik untuk tim nasional Inggris. Jika Manchester United memiliki anggaran tanpa batas, saya akan menyuruh mereka untuk mendapatkan Jude Bellingham. Dia luar biasa, pemain sejati yang benar-benar dibutuhkan MU." Manchester United baru saja menyelesaikan musim yang buruk, berada di posisi ke-15 di Premier League dan gagal memenangkan trofi apapun. Tim asuhan Ruben Amorim membutuhkan perubahan besar, tetapi bahkan Bellingham pun kemungkinan tidak dapat membantu mereka keluar dari situasi mereka saat ini. Sementara Manchester United saat ini sedang melakukan tur pasca musim di Asia. Bellingham bisa tampil untuk Inggris bulan depan melawan Andorra dan Senegal. Dan kemudian lagi untuk Madrid di Piala Dunia antar klub. Kabar terbaru mengenai transfer Matheus Cunha ke Manchester United mengungkap fakta mengejutkan. Setan Merah dikabarkan bersedia membayar gaji tinggi untuk sang striker asal Brazil tersebut. Menurut laporan The Telegraph, kepindahan ini membawa keuntungan besar bagi sang pemain. Pasalnya ia menerima gaji yang besar di Manchester United. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa MU memberikan paket gaji menggiurkan untuk Matheus Cunha. Selama membela Wolverhampton, striker berusia 25 tahun itu menerima gaji sekitar 120.000 pound sterling per pekan. Namun di MU nominal tersebut akan naik hampir 2 kali lipat. Matheus Cunha dikabarkan akan mendapatkan 200.000 pound sterling per pekan sebagai pemain Setan Merah. Angka ini menjadikannya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di skuad MU saat ini. Tidak hanya gaji besar, Cunha juga akan mendapatkan kehormatan mengenakan nomor punggung legendaris. Ia dikabarkan akan memakai nomor 10 musim depan. Matheus Cunha disebut meminta nomor tersebut dalam pembicaraan dengan pihak klub. MU pun menyetujui permintaan tersebut, mengingat pemilik sebelumnya Marcus Rashford akan segera meninggalkan Old Trafford musim panas ini. Berdasarkan kabar terbaru dari Inggris, proses transfer Matheus Cunha ke MU sudah memasuki tahap akhir. Pemain asal Brazil itu rencananya akan menjalani tes medis pekan ini. Jika semua berjalan lancar, ia akan diperkenalkan sebagai rekrutan baru MU paling lambat pekan depan. Manchester United sepertinya sudah menemukan calon pembeli untuk Marcus Rashford. Raksasa Spanyol Barcelona dikabarkan mulai melirik sang bintang. Seperti diketahui, Rashford masuk dalam daftar pemain yang akan dilepas MU musim panas ini. Winger asal Inggris itu tidak masuk dalam rencana pelatih Ruben Amorim untuk musim depan. Awalnya Rashford sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Aston Villa, namun The Villains akhirnya memutuskan tidak jadi merekrutnya secara permanen. Menurut laporan Relevo, MU tidak perlu khawatir mencari pembeli. Barcelona dikabarkan sudah mulai langkah konkret untuk memboyong Rashford ke Camp Nou.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa Rashford memang masuk dalam daftar target Barcelona musim panas ini. Hansi Flick, pelatih baru Barcelona, disebut sangat menginginkan kehadiran Rashford. Flick dikabarkan terkesan dengan kemampuan Rashford yang sebab bisa pemain berusia 26 tahun itu bisa bermain di kedua sisi sayap maupun sisi penyerang tengah. Rashford juga dinilai memiliki mentalitas kuat dan sering menjadi pembeda di pertandingan-pertandingan penting. Kehadirannya diyakini bisa meningkatkan daya serang Barcelona musim depan. Rumor ketertarikan Barcelona terhadap Rashford ternyata bukan sekedar gosip. Klub Katalan itu dikabarkan sudah mengambil langkah nyata untuk mengadakan pertemuan rahasia. Deco, direktur olahraga Barcelona, dikabarkan baru-baru ini bertemu dengan perwakilan Rashford. Pertemuan itu membahas kemungkinan transfer sang pemain ke Camp Nou. Deco disebut sudah menyampaikan minat serius Barcelona. Sementara pihak agen Rashford juga dikabarkan bersedia memfasilitasi kepindahan kliennya ke Spanyol musim depan. Manchester United disebut memasang harga 40 juta pound sterling untuk Marcus Rashford. Jika Barcelona bersedia membayar mahar tersebut, maka Rashford akan segera mengenakan jersey Blaugrana musim depan. Christian Eriksen menutup perjalanannya bersama Manchester United dengan perasaan campur aduk di tengah musim yang penuh ketidakpastian dan hasil mengecewakan. Sang gelandang mengakui bahwa keberadaan United di Premier League musim depan adalah soal keberuntungan. Eriksen tidak menutupi rasa frustasinya atas performa tim musim ini. Ia menyebut bahwa banyak momen buruk terjadi, ditambah kegagalan di final Liga Eropa yang semakin mempertegas kekecewaan. Gelandang asal Denmark itu juga menambahkan bahwa musim depan harus dimulai dengan semangat baru. Meski dirinya tidak akan lagi menjadi bagian dari skuad, ia percaya Manchester United akan tampil lebih baik di bawah fondasi yang telah dibangun. Dalam perpisahannya, Eriksen menyebut belum ada kesepakatan dengan klub manapun, tetapi ia tidak khawatir. Sosok berpengalaman seperti Eriksen masih menjadi incaran banyak klub, terutama dengan kemampuan teknis dan visi bermainnya yang tajam. Meski tidak lagi mengenakan seragam merah Man United, kiprahnya di kancah Eropa diprediksi belum akan berakhir. Mason Mount mengaku antusias menyambut tur Manchester United ke Malaysia. Ini menjadi momen langka bagi pemain Inggris itu untuk bertemu langsung dengan fans setia MU di Asia Tenggara. Mason Mount mengungkapkan betapa istimewanya kesempatan ini mengingat terakhir kali MU berkunjung ke Malaysia pada tahun 2009. Sambutan hangat fans sejak tiba di bandara membuatnya semakin bersemangat. Meski baru pulih dari cedera, Mason Mount bertekad memberikan penampilan terbaik. Laga ini menjadi kesempatan emas bagi para pemain untuk membahagiakan fans sekaligus mempersiapkan diri menghadapi musim baru. Mason Mount mengakui timnya sangat bersemangat dengan kunjungan ke Malaysia. Pemain tengah MU itu menyebut sebagai kesempatan langka untuk bertemu fans Asia secara langsung. Mason Mount menceritakan pengalaman tak terlupakan saat tiba di Kuala Lumpur. Ratusan fans sudah menunggu di bandara dan menyambut kedatangan mereka dengan antusias. Mason Mount sendiri baru saja menutup musim dengan performa positif. Setelah pulih dari cedera, dia mencetak 3 gol di bulan Mei dan tampil di final Liga Eropa. Manchester United dikenal sebagai klub yang punya tradisi panjang dan memaksimalkan talenta dari akademi. Dari era Busby Babes hingga Class of 92, darah muda selalu menjadi bagian penting dalam sejarah klub sukses. Kini, di bawah arahan Ruben Amorim, komitmen terhadap pemain muda kembali ditekankan. Pelatih asal Portugal ini melihat masa depan klub tidak bisa dilepaskan dari peran penting akademi. Amorim menegaskan bahwa pembangunan tim tidak hanya bergantung pada transfer besar. Ia ingin mengembangkan pemain yang sudah ada termasuk dari akademi sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang. Manchester United harus menelan kekecewaan setelah gagal meraih gelar Liga Eropa musim lalu. Kegagalan itu sekaligus menutup pintu mereka menuju Liga Champions musim depan. Namun bagi Ruben Amorim, situasi ini bukanlah akhir. Ia sudah menyiapkan 2 skenario sejak awal, baik dengan maupun tanpa Liga Champions, sebagai bekal menyusun masa depan tim. Dalam sejarah panjang Manchester United, akademi selalu menjadi pilar utama kesuksesan klub. Ruben Amorim sadar betul akan pentingnya peran tersebut dalam membentuk fondasi tim masa depan. Namun dengan regulasi finansial fair play yang membatasi pergerakan belanja klub, akademi semakin relevan sebagai sumber daya internal yang bisa dimaksimalkan. Amorim pun menegaskan bahwa MU harus bertahan dan berkembang bersama pemain-pemain muda.
Meski percaya pada potensi pemain muda, Amorim juga menyadari resiko besar yang menanti mereka. Salah satunya adalah tekanan publik dan sorotan media sosial yang bisa membebani mental para pemain muda. Amorim pun tidak ingin membebani mereka dengan ekspektasi berlebih. Ia menolak menyebutkan nama secara spesifik, namun yakin bahwa semua pemain muda punya peluang jika bisa memanfaatkannya lebih baik. Manajer Manchester United Ruben Amorim baru-baru ini memberikan sinyal mengejutkan terkait rencana transfer musim panas ini. Pelatih asal Portugal itu mengisyaratkan Setan Merah mungkin tidak akan terlalu aktif di pasar transfer. Dalam konferensi pers terbarunya, Amorim mengisyaratkan bahwa MU tidak akan terlalu agresif di bursa transfer musim panas nanti. Ia beralasan bahwa absennya MU dari kompetisi Eropa musim depan membuat mereka tidak membutuhkan skuad yang tidak terlalu besar. Ruben Amorim menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah memaksimalkan potensi skuad yang ada, alih-alih melakukan banyak pembelian pemain baru. Meski mengindikasikan tidak akan banyak belanja, kabar terbaru menyebut MU telah menyelesaikan transfer pertamanya musim panas ini, Matheus Cunha OTW MU.